Akhirnya saya pakai akal, saya mikir gitu loh. Lah, masa iya sih Tuhan Yesus nih, kemarin kan Tuhan Yesus disalibkan. Ya kan, masa dia Tuhan? Berarti kalau Tuhan disiksa dong berarti ngomong ke sana. Selama ini jadi Kristen ngapain aja lu? Ya gue ngimanin doang, namanya kan gue belajar dulu dari dulu gereja nggak? Gereja dulu. Dia juga nggak maksa saya untuk masuk gitu loh. Memang bagusnya gini ya, Islam tuh nggak memaksakan. Gitu, nggak boleh memaksakan juga gitu loh kalau kita ikut di agama ajaran sama dia. Cuma saya yakin, saya bilang saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Dia masih bilang udah lu, takutnya dia pikir saya main-main kok, ya kan, takutnya dia pikir saya main-main. Saya pikir-pikir dulu deh, oh ya udahlah, yang disembah patung gitu loh kan, kenapa nggak yang disembah orang yang buat patungnya gitu loh, seperti itu ya kan. Nah setelah itu setelah saya pikir oh ya udah deh dia aja gitu loh, barangkali dia bisa bantu ya kan, dibantu sama dia. Tapi ada biayanya. Bayar ada biayanya. Saya kan bilang, dia ngomong gitu. Oh bisa, kan saya tanya, saya mau masuk Islam ya. Oh bisa katanya. Tapi ada biayanya ya. Dia ngomong begitu. Oke. Saya bilang, memang berapa bang? Saya bilang gitu kan. Oh saya nggak tahu nih, cuman tunggu ya. Dia pergi tuh, naik motor pergi ke dalam sebentar. Ada kali 5-10 menit. Saya tungguin sampai minum kan. Nah setelah itu dia keluar. Terus abis itu saya nanya, gimana bang? Oh bisa, biayanya 2,5 juta. Rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di sini. Dan di kesempatan kali ini kita mengunjungi saudara mualaf kita ya. Seorang mualaf yang perjalanan hidupnya luar biasa sekali teman-teman. Dan bahkan setelah mualaf beliau memilih untuk hijrah dari pekerjaan yang lama yang memang agak-agak gimana gitu ya. Dan memilih ya udahlah jualan saja gitu, luar biasa. Meninggalkan pekerjaannya dan memilih berjualan teman-teman. Dan kita langsung kunjungi saja teman-teman. Nama kuenya kue sipit, rasis nih. Dan ini ada baca. Assalamualaikum, Bang David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacang. Bacang, halal ya? Halal. Namanya bukan bacang dong kalau gitu. Jadi hacang. Ini jualan apa aja nih kok? Kita di sini ada jualan kue basah dan kue kering ya, dan juga ada snack-snack dan dessert-dessert ya. Di sini ada juga minuman-minumannya, ada sari kacang kedelai dan susu kacang hijau ya kan. Susu kacang dan sari kacang kedelai, ada es teler juga kita campur semua ada di sini. Ini buat sendiri atau buat apa? Sendiri, kita buat sendiri dan yang pasti selalu baru dan fresh. Gitu. Selalu baru dan fresh. Jaminan. Luar biasa. Jadi setiap pagi buat ini dulu? Ya, kita kan bukanya jam 6 ke atas ya sore ya. Jadi kita siangnya kita buat dulu. Terus kadang-kadang dari tante juga ambil ya kan, dia buatin baru gitu. Jadi kalau kita nggak habis nih, misalkan pagi-pagi kan udah kita pulang nih nggak habis nih, kita bagi-bagiin. Ini jualan sampai jam berapa nih? Jam 4 sampai setengah 5 pagi. Jadi jam 6 sore sampai jam 4 pagi? Iya. Dan sekarang sudah jam 2 pagi loh teman-teman ya. Ini udah luar biasa nih jam 2 pagi. Iya. Oke. Mungkin lokasinya dulu. Oh ya ini teman-teman, lokasinya ini ada di mana? Di Mangga Besar 9 nomor 28, di sampingnya Lokasari Square, depannya Ebot Area nih, ada Bank BCA, ya patokannya Lokasari Square sampingnya lah. Oke. Silakan. Oke nih. Halo David. Iya. Ya jadi kalau boleh tahu nih, ini kan mualaf nih. Iya. Dan sempat viral juga ya tentang David yang mualaf lantaran lagi mabuk. Lagi mabuk, betul. Lagi mabuk, mendapatkan hidayah. Ya, itu betul. Gimana ceritanya tuh? Jadi pertama-tama kan saya kan waktu itu sedang ingin minum ya kan. Sedang ingin minum. Minum apa? Minum alkohol ya kan, sama teman saya. Ini minum alkohol siang-siang, malam-malam atau apa? Malam-malam. Dalam rangka Waktu itu kebetulan saya ulang tahun nih. Saya ulang tahun. Saya ke tempat teman saya. Oke. Ya, saya ke tempat teman saya yang namanya Ramzi itu. Nah, setelah itu saya ke tempat teman saya bawa minuman alkohol ke tempat dia. Ya kan namanya orang Chinese ya, gaya-gayaan kan kalau ulang tahun kan pasti maunya minum gitu kan. Minum tapi di rumah orang. Di rumah orang. Ya, saya ngajak dia gitu kan. Berdua. Nah, habis itu setelah minumnya apa tuh? Alkohol. Bukan campur. Nanti alkohol apa nih? Alkohol whisky enggak. Whisky. Waktu itu whisky. Nah, setelah itu
saya ketemu teman saya nih, teman-teman saya. Nah, si Ramji ini, saya ketok, saya masuk kan, saya bilang, Ji, kan dia tahu saya ulang tahun kan, dia kan, Ji, ayo dong ke depan, saya bilang gitu kan. Saya sambil-sambil bawa minuman, ya kan, saya bawa minuman, ya habis itu dia bilang, ya dia juga ngomong gimana-gimana kan. Setelah itu, setelah saya udah bawa minuman, saya keluar, saya sama dia tuh, jadinya nggak minum. Teman saya ini kan Muslim, dia nggak minum. Loh, jadi lu ngapain bawa ke rumah dia? Nah, saya ya sekalian gitu. Nawarin gitu loh, barangkali mau apa enggak kan nggak ada yang tahu ya. Ini bawa minum doang, bukan bawa makanan juga. Cemilannya kacang paling. Wah, cuman cemilan kacang. Kacang ya buat dorongan doang. Parah nih. Minuman ya kan, minuman. Habis itu, setelah itu, nah kan saya sama waktu itu kan saya sama, sekarang kita sebutnya istri ya, kan dulu kan masih pacaran ya kan. Oh, dulu pacaran. Ya, saya sama pacar saya tuh waktu itu datang ke tempat dia gitu. Nah, setelah itu saya minum deh tuh. Saya minum, saya nawarin dia bilang dia nggak minum ya. Sambil setelah minum tuh kita ada sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol masalah waktu itu Maria, masalah si Maria ibunya Yesus gitu loh kan, ayahnya Yusuf gitu kan. Saya ngomong begitu. Kenapa lu tiba-tiba bahas Yesus? Karena kan posisinya tiba-tiba secara langsung aja gitu kok, ngobrol-ngobrol aja. Itu kan namanya mabok ya. Namanya mungkin mabok, tiba-tiba ke obrol seperti itu. Teman saya juga ngejawab juga gitu kan. Saya bilang kalau dulu ya di ajaran saya dulu, bahwasannya kalau misalkan Maria ini punya suami namanya Yusuf. Betul. Ya kan, Yusuf kan, dan anaknya adalah Yesus gitu kan. Cuman si Ramji bilang enggak, Yusuf itu bukan suaminya Maria. Oke. Ya kan, karena jaraknya jauh gitu kan, dia bilang gitu kan. Nah, jauh. Saya bilang tetap saya kekeh karena pelajaran saya kan itu dulu kan. Nah, setelah itu nggak lama kemudian nih kan udah ngobrol-ngobrol ya kan. Nah, saya kan ngarepin hadiah dari teman saya. Wah, lu datang sebenarnya tujuannya bukan ngajak minum, tapi berharap hadiah. Iya, sebenarnya tujuannya minum juga gitu. Barangkali dia mau minum tapi dia nggak minum gitu kan. Nah, akhirnya dia keluar dari kamar, dia tinggalin saya sebentar, saya sambil minum lah. Dia kan dia keluar dari kamar, bawa ada tuh hadiah ke saya. Oh, akhirnya ada hadiah. Ada hadiahnya tuh Al-Qur'an. Lah, kok dikasihnya Al-Qur'an? Terjemahannya, iya Al-Qur'an. Maksudnya teman saya itu suruh saya baca gitu loh, ya kan. Ini suruh baca atau hadiah? Hadiah dan baca lah. Jadi kan dikasih Al-Qur'an baru kan, bukan bekas. Al-Qur'an dari almarhum istri dia. Dia kan, nah jadi kan dia almarhum istri dia kan selalu baca Al-Qur'an itu gitu loh kan. Kebetulan dia kan ada beberapa Al-Qur'an, dia kasih ke saya salah satunya gitu loh, ya kan. Dia kasih ke salah satunya yang ada terjemahannya. Saya ambil dah tuh, saya nggak gimana-gimana juga, saya bawa pulang, ya kan. Udahlah, saya sambil minum lagi, saya sempat buka sih. Saya lihat, cuman saya nggak terlalu hafal ya. Saya sempat buka, saya lihat beberapa kata. Cuma saya baca begini, udah saya tutup lagi, saya lanjut minum lagi sama saya. Setelah itu, saya pulang, saya taruh dah tuh Al-Qur'an dia itu ke salah satu lemari saya, ya kan. Saya taruh di Al-Qur'an, udah saya taruh situ. Habis itu namanya mabok kan, pulangnya saya tidur kok gitu. Nah, udah pulang udah tidur lah, nggak mungkin lo pulang. Pulangnya mabok kan, namanya mabok udah tidur tuh. Nah, keesokan harinya saya bangun mandi, mau siap-siap untuk pergi kerja gitu kan. Siap kerja, saya mandi beres-beres, lewat dah tuh. Tiba-tiba saya kan taruh di lemari. Saya lewat. Saya nengok, saya ambil lagi, saya lihat itu posisi saya habis saya mandi. Ya kan belum pakai baju, cuma pakai handuk doang. Saya lihat gini. Saya taruh lagi sama saya. Udahlah, saya taruh lagi ya kan. Nah, setelah itu saya kerja deh tuh. Ya kan saya udah nggak sentuh Al-Qur'an lagi kan. Nah, keesokan harinya itu kan teman saya gantian datang ke rumah saya. Si Ramji itu. Teman saya datang ke rumah saya gantian, ya kan? Kan saya kan pikir, wah teman saya datang nih ya kan, bawa makanan, bawa martabak. Itu lebih benar, datang bawa martabak bukan bawa minum. Itu datang semua orang bawa minum. Namanya nggak tahu. Ya kan teman saya datang bawa martabak. Saya pikir dong, dia bawa makanan nih, nggak ada minumannya. Saya turun beli minuman. Saya beli apa? Alkohol, bir. Lu udah tahu teman lu nggak minum bir, lu beli lagi. Saya yang minum. Parah nih orang. Saya yang minum. Saya bawa ke atas. Nih, bir hitam 2, bir putih 1. Wih, banyak. 3 botol. Teman saya nggak minum, ya kan? Habis itu saya setel lah tuh TV.
YouTube, ya kan? Nah, style YouTube, kan ada ceramah-ceramah kan di situ kan biasa ada skin-skinnya kan, ada scene-scene-nya kan. Nah di situ kan, habis itu saya lihat ya udah klik dah, ya kan. Lagian teman saya juga suka dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah kan, ya Ustadz Khalid kan. Ya, saya klik juga, ya udah saya nonton aja sambil minum. Nah, saya nonton sambil minum. Ini gimana sih ya konsepnya ya? Dengar ceramah sambil minum bir, luar biasa. Ya kan. Ustadz Khalid kalau dengar nih, apalah ini anak muda ini. Ya kan, saya nggak tahu kan. Akhirnya saya sambil kan makan martabak nih ya kan, saya bilang teman saya makan martabak, saya bilang lu mau minum nggak? Saya tanya tuh ke dia tuh, dia bilang enggak, saya nggak minum, saya udah tahu, cuman saya nanya doang gitu loh ya kan, barangkali mau pikir gitu ya. Akhirnya dia nggak minum, ya waktu itu dia minum es jeruk lah gitu kan, palpi gitu ya kan. Ada lu beli juga palpi? Ya, kira cuma minum bir, palpi ada, cuman saya tawarin juga. Nah abis itu kan saya makan tuh martabak, saya Ustadz Khalid lagi ceramah kan, udahlah gitu kan. Saya lihat, nggak lama kan habis kan, biasa next kan, next video otomatis kan, next video. Saya lihat nih, saya lagi makan nih, saya lagi minum, muncullah video Kodondi lagi debat. Loh kok bisa? Kan next dong, kan kalau udah habis kan suka next, suka ngerandom gitu kan biasanya kan, kalau habis suka ngerandom gitu, yang direkomendasikan. Saya lihat, nih siapa ini ya? 3 lawan 3 lagi itu debat. Oh, yang 3 lawan 3. Nah, yang waktu itu kata di hotelnya. Nah, 3 lawan 3 debat. Kodondi, ini siapa? Saya nggak lihat Cina, saya tahunya Cina, ya kan, pakai kacamata, saya lihat itu kan. Kok ini 3 ini Kristen nih? Saya sambil ngomong sama teman saya tuh, kok. Wah, ini mah 3 lawan 3, lu pegang mana? Saya bilang begitu, ya kan. Lu pegang kiri apa kanan? Kan Kodondi sebelah kanan. Itu yang artis, gue pegang kiri, ini mah Cina mah tembus nih. Gue bilang, ini agama apa? Gue tanya, ini Islam kan dia kan? Salah masuk nih gue bilang nih. Salah masuk agama nih orang nih, ya kan. Udah pakai kacamata dalam hati gue, ya kan. Kurus lagi, kayak topi kurus, mukanya nggak meyakinkan lagi. Mukanya kayak kartun Master Q, tau gak? Percis ya, saya lihat ini kayak orang kartun Master Q, ini siapa ini, saya lihat kan. Udah itu saya lihat kok 3 pendeta gitu kan, sebutnya 3 pendeta ini kok marah-marah. Gue bilang kalau emang benar santai aja dong kok, ya kan, bener kan kok. Saya bilang tapi ini Kodondi sendiri nih, baru sendiri nih. Ini 3 nih udah marah-marah nih, ya kan? Waduh, saya bilang nggak beres nih. Abis itu saya liatin dulu dong. Saya liatin dulu, nggak beres udah marah-marah nih. Gue ganti mas saya kok. Yang namanya nggak terima, ya kan, namanya saya nggak terima. Masa berapa lama tuh nonton? Ada kali sekitar 15 menit, 25 menit mah. Iya, saya ganti langsung. Ganti, saya dari duduk kok langsung berdiri ke depan TV, saya cari nih orang siapa. Kan tulisan nanti mau tulisan Donditan. Ya kan, saya klik Donditan. Saya cari. Akhirnya ketemu Donditan. Saya lihat nih, wah ini siapa ini orangnya? Ngomongin Islam gitu kan. Dia dulunya Kristen kan, pindah mualaf jadi Islam. Saya lihat nih siapa nih orang nih. Saya sempat klik juga tuh video. Ya kan, saya sempat klik video, dia lagi sempat adu argumen di waktu itu di video call sama pendeta siapa gitu, warna biru-biru gitu. Saya sempat klik. Setelah saya klik, saya nontonnya nggak terlalu lama sih, 15 sampai 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu udah saya dapetin nih, saya lihat ya udahlah, saya ngobrol dong kan, saya ngobrol nih. Udah tuh saya diemin, saya matiin TV-nya, udah selesai ini, saya lanjut minum, teman saya udah pulang dong, teman saya udah pulang nih. Kira saya semenjak gara-gara saya penasaran, saya lihat video Kodondi, besokannya nih orang siapa gitu loh kan. Ini orang siapa? Saya penasaran, saya lihat YouTube tuh di kamar terus. Di kamar saya lihat YouTube. Donditan, enter. Saya nonton short-shortnya nih ya. Short-shortnya itu kan kok jawabnya lucu-lucu gitu. Pendeta yang ditanya lucu di videonya Kodondi ya, di short-shortnya ya kan, saya nggak nonton full, cuman saya nonton short-shortnya biar singkat gitu kan. Nah saya nonton kok jawabnya lucu-lucu gitu, pendetanya kok nggak nyambung gitu loh. Memang lu bisa jawab kalau lu yang ditanya? Iya, saya kan berpikir dong ya. Akhirnya saya menggunakan akal pikiran saya yang selama ini, kok lu jawabnya begini, jadi saya mikir kok. Ya kan, waktu kemarin aja saya mabuk-mabuknya bisa mikir, kok yang 3 orang ini kok marah-marah, sedangkan yang 1 orang ini baru kita sebut Kodondi ya. Kodondi ini tenang banget dia jawabnya gitu loh. Akhirnya saya pakai akal, saya mikir gitu loh. Lah, masa iya sih Tuhan Yesus nih, kemarin kan Tuhan Yesus disalibkan. Ya kan, masa dia Tuhan?
Berarti kalau Tuhan disiksa dong berarti ngomong ke Jadi sana lu kan. selama ini jadi Kristen ngapain aja lu? Ya gue ngimanin doang. Namanya kan gue belajar dulu dari Lu dulu ke gereja nggak? Gereja dulu. Gereja aktif. Kalau dulu sekolah kan Kristen. Ya, terus habis itu kalau tante kan Katolik. Tante Ya Katolik. kan. Nah, jadi saya ke gereja setiap hari Minggu ke gereja gitu. Oke. Nah, terus habis itu Muda-mudi gereja dulu nggak ikut? muda-mudi enggak. Cuman setiap hari Minggu aja ke gereja. Sekolah Gitu. minggu? Sekolah Minggu ada. Kalau sekolah ada dulu pas waktu SD, SMP, SMA, ya. SD SMP biasa. Ya, sempet ikut dulu komsel juga ada kan, komsel. Artinya lu GBI dong? GBI, dibilang GBI, ya komsel ada, ya GBI berarti. Iya, karena yang pakai istilah komsel GBI. Iya, komsel. Kalau gereja lain nggak pakai istilah itu. Ada ikut, cuman nggak sering gitu. Cuma setelah udah lulus SMA, ikut Katolik dah. Mesti jadi ikut Katolik. Kan saya Katolik. Oh, gara-gara ikut Iya, saya kan Katolik, tapi Mandarin di Santa Maria de Fatima di Ricci. Jadi versi Mandarinnya gitu loh kan. Cuman saya ikut katekisasi lagi dong? Hah? Katekisasi ikut? Katekumen. Katekumen ya? Katekumen namanya. Kalau katekumen itu setahun. Saya nggak sampai. Saya dulu tuh di Kristen juga nggak dibaptis, di Katolik juga nggak dibaptis. Kok bisa gitu? Ya kan ikut aja. Gereja kan setiap minggu gereja ikut gitu. Tapi di komsel masa leadernya nggak nawarin? Nawarin. Cuma saya yang belum mau. Nawarin dia. Nawarin ada. Sudah dibaptis deh. Gitu-gitu. Gimana-gimana. Saya nggak mau. Gitu. Ntar dulu saya ngulur-ngulur aja kok waktu itu kok. Saya nggak mau gitu tuh. Nah setelah itu kan. Selang beberapa hari kemudian nih kok ya. Selang beberapa hari kemudian. Gue penasaran. Saya penasaran nih gimana ini kok. Saya nonton video Kodonditan tuh terus tuh. Short-shortnya tuh. Selama seminggu kok. 1 minggu saya tontonin dia. Saya penasaran dong. Saya mikir selama 1 minggu saya tontonin si video Kodonditan, 1 minggu itu saya mikir ini kok gimana, kok dari agama saya sebelumnya ya. Saya mikir, wah ini ada yang janggal nih kok. Ada yang janggal, ya udahlah. Udah fix saya bilang gitu kan. Saya fix. Telepon teman saya. Saya telepon teman saya si Ramji. Saya mau masuk Islam, Ji. Tahu kan? Terus si Ramji ini bilang sama saya, Fit, lu pikir-pikir dulu deh. Karena dia juga nggak maksa saya untuk masuk gitu loh. Memang bagusnya gini ya, Islam tuh nggak memaksakan. Gitu, nggak boleh memaksakan juga gitu loh. Kalau kita ikut di agama ajaran sama dia. Cuma saya yakin, saya bilang, saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Dia masih bilang, udah lu, takutnya dia pikir saya main-main kok, ya kan? Takutnya dia pikir saya main-main. Saya pikir-pikir dulu deh. Oh ya udahlah, saya bilang gitu kan. Akhirnya waktu itu saya sama istri saya kan jalan tuh. Saya nyari waktu itu ke area Jelambar kok. Area Jelambar. Saya lewat dah tuh di depan Es Teh Manis Solo. Saya kan beli minum dulu kan. Saya beli minum dulu. Saya masih mikir, selama perjalanan saya mikir tuh, waduh mau masuk Islam gimana ya? Kan saya nggak tahu kok. Iya, masa lu nggak mikir sama keluarga dulu gitu, konsultasi? Nggak, saya langsung hajar gua. Ngomong sama leader komsel nggak? Nggak. Dulu itu udah saya udah lama nggak ikut semua itu. Gereja masih nggak? Gereja kalau Katolik masih ya dulu ya. Cuman kan kalau logikanya kalau misalkan gereja Katolik kan kita ngomong Katolik ya. Itu ada patungnya. Ada patungnya kan Bunda Maria ya kan. Ya kan mantap ada patungnya. Gue dalam hati gue, oh Tuhan berbentuk ya gitu ya. Kalau memang kita nyembah patung, kenapa nggak nyembah orang yang buat patungnya aja? Logikanya begitu kan, saya mikir secara logika ya kan. Yang buat patungnya orang Bali, kan nyembah orang Bali. Ya, harusnya nyembah orang Bali dong, bener dong. Ya kan, secara logikanya begitu kan. Saya pikir, kenapa yang disembah patung gitu loh kan? Kenapa nggak yang disembah orang yang buat patungnya gitu loh, seperti itu ya kan? Nah setelah itu, setelah saya pikir, oh ya udah deh, saya pikir, saya berangkat sama istri saya tuh, istri saya di Es Teh Manis Solo itu saya pesan minuman, Es Teh Manis Solo saya minum dulu, saya tanya deh tuh sama dia, Bang, di sini mau jadi Islam mualaf gimana ya Bang? Dia langsung lihat muka saya tuh. Oh bisa. Gitu. Enggak, yang gue bingung, lu kok nanya ya sama tukang jual es Solo gitu, macam gak ada internet gitu. Iya kan saya nggak tahu. Kalau logika saya pikir kalau emang dia kan Es Teh Manis Solo kan rata-rata orang pribumi kan adalah seorang Islam. Gue lebih mempermudah, gue tanya dia aja gitu loh. Barangkali dia bisa bantu, ya kan? Dibantu sama dia. Tapi ada biayanya. Bayar ada biayanya.
ada biayanya. Saya kan bilang, dia bilang gitu, oh bisa, kan saya tanya, saya mau masuk Islam ya, oh bisa, katanya, tapi ada biayanya ya, dia ngomong begitu. Oke. Saya bilang, memang berapa bang? Saya bilang gitu kan, oh saya nggak tahu nih, cuman tunggu ya. Dia pergi tuh, naik motor pergi ke dalam sebentar, ada kali 5-10 menit, saya tungguin sambil minum kan. Nah setelah itu dia keluar. Terus abis itu saya nanya, gimana bang? Oh bisa, biayanya 2,5 juta. Anjay, 2,5 juta? Ya kan gue mikir dong, hah biayanya 2,5 juta? Gue bilang, gue langsung cek m-banking kan, ada duit nggak nih? Ya gue niat, emang gue udah dasar gue udah niat nih, ya kan? Gue udah niat, gue bayar aja dah, gitu. Karena nggak tahu kenapa gue pikir gitu kok. Gue niat nih, ya udah bang, ayo deh, nggak apa-apa. Gue narik dong, 2,5 juta, bayar dulu tuh. Nanti malam kamu kesini ya. Bayar semua langsung, bukan setengah dulu? Semua langsung. Full 2,5? Iya. Itu gue udah yakin, gue bilang, ya udah gue bayar ya 2,5 juta, gue bayar. Malam baik lagi lah saya. Setelah saya balik nih, kan jam 7, jam 7:30, jam 7-an lah, saya balik sama istri saya. Nah, saya telepon teman saya. Kan saya dianterin dulu dong. Tempatnya muter-muter di jalan gang sempit, buset, mati. Lampunya aja gelap remang-remang tempatnya tuh. Jarak lambar gitu. Pokoknya, saya juga kalau disuruh ke sana saya nggak tahu, muter kok. Di dalam perkampungan begitu. Muter-muter, udah. Habis itu saya bilang, saya telepon teman saya, yang si Ramji ini. Ji, lu datang Ji. Gue bilang gitu, gue mau kasih kejutan buat lu. Gue bilang gitu. Mama, di mana? Saya Sherlock, datang dah dia. Saya jemput juga, diantar-antar juga, muter-muter juga. Akhirnya nyampe. Setelah sampai, ya kan, saya dan teman saya kan. Nah, udah teman saya nyampe situ, kan di situ kita sebutnya ustadz ya. Nah, ada baru datang 2 ustadz. Tunggu 1 orang ustadz lagi. Nunggu kan bertiga totalannya. Baru datang 2, kisaran 20 menit sampai 25 menit lah. Pokoknya ustadz ketiga itu datang yang mau syahadatin saya. Akhirnya setelah itu saya tunggu, datanglah ustadz tersebut datang. Setelah datang, dia bilang, oh ini mau syahadat ya? Iya, saya bilang begitu. Ya, oh ya udah gitu loh kan. Nggak di masjid? Di kayak kontrakan gitu kok. Oh, di rumah orang gitu? Di rumah orang itu. Nah, di tempatnya remang-remang. Kotor, ada tikus gitu lewat tuh, kotor dah. Ya kan namanya saya nggak tahu ya kok ya. Nah, gue udah kepalang tanggung, gue udah bayar. Pokoknya saya nanya juga kok sebelumnya. Ini asli kan? Ada sertifikat kan? Oh asli, ada sertifikatnya. Ngurus KTP nggak? Enggak, ternyata. Cuman dia ngomong seperti itu ya. Gue kan saya udah kepalang tanggung ya. Karena gue udah niat gue pengen masuk Islam. Udah gue bayar, duitnya udah kepegang. Kalau gue nggak datang kan rugi dong. Betul. Ya kan? Akhirnya gue datang, gue tungguin. Setelah gue tungguin, datang tuh ustadz ketiganya ini mau syahadat, salam. Oh iya ngobrol-ngobrol bentar kan. Ini kan setelah itu syahadat kan. Akhirnya saya asyhadu alla ilaha illallah. Setelah syahadat itu kan harusnya udah selesai, sah. Dia belum selesai. Dikomatin saya. Dikomatin dan diajanin. Itu udah mau meninggal. Ya nggak tahu. Akhirnya saya dikomatin dan diajanin. Ya saya nggak tahu gitu loh kan. Ya kita namanya nggak tahu ya. Ya pokoknya ikutin aja maunya dia. Dah ustadz itu udah maunya apa, dah pokoknya ikutin. Belum selesai. Teman saya diem juga. Si Ramji ini juga diem juga, dan istri saya sebenarnya tahu nih. Cuman nggak mungkin ngomong dong di situ dong kok. Karena ini posisi sedang udah benar-benar lagi prosesi gitu loh. Nggak ditalkin dia ya? Hah? Untuk nggak ditalkin sekali. Ya kan udah disyahadat, udah terus dikomatin, diajanin juga. Itu saya kisrup dah pokoknya di situ deh. Ya kan? Lagi prosesi kan udah selesai, udah semua sah ya. Aduh diem tuh. Ya kan? Ustadz 3 itu lihat teman saya si Ramji ini. Dia tanya teman saya, "Bang, Kak, Mas, kamu Arab ya?" Kata teman saya, "Bukan. Keturunan saya mah." Oh, nggak lama cium tangan. Si Ramji ya dicium. Cium tangan. Jadi ketiga ustadz itu cium tangan ke teman saya. Ya kan, manggilnya Habib. Iya kan? Sini aja lo. Ya kan? Ini buatan sendiri ya? Ya, buatan sendiri nih. Minumnya kok enak kok. Gue pakai masker. Enak, asli tanpa pemanis buatan.
Gimana kok? Enak gak? Mantap, mantap. Lagi panas. Gila. Udah malam masih panas. Keringat. Seger ya kok ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi nih. Tangan teman saya si Ramji ini dicium. Nggak terkejut ya? Dianya ngasih juga. Cium. Bip, cium semua tuh. 3 ustadz tuh cium. Kan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Kok saya mikir tuh, saya pakai pikiran ya, saya mikir, dia kan nasihatin gue, kok nyium tangan temen gue gitu loh, ya kan? Saya mikir. Cuman saya agak ke-triggernya gini. Kan orang-orang kan ustadz itu kan manggil teman saya kan Habib. Saya ikut-ikutan manggil Habib. Teman saya, Bib, Habib ya. Teman saya juga diem aja kali. Dia bilang, dia sambil bisik saya, entar Fit, entar gue ceritain. Dia bilang seperti itu. Nah kan udah selesai itu. Saya masih mikir tuh. Nggak lama kemudian kan ada saksi. Sekitar 5-6 orang ada saksi. Ada saksi, dipanggil lah tuh saksinya. Udah mau pulang kan. Tangan teman saya juga dicium juga sama dia. Sama saksi-saksinya. Ya kan, saya kan sebelum syahadat kan, saya lupa. Sebelum syahadat kan saya dikasih peci sama ustadz nomor 2. Ini pakai peci nih, mau syahadat. Nah, kan semua udah mau pulang nih. Keluar kan, pulang, udah pamit nih semua ya. Kan peci masih saya pakai. Ini peci masih saya pakai nih. Ustadznya itu balik lagi. Bilang, itu peci saya. Ya saya balikin sama saya. Saya pikir kan dapet ya, siapa tuh dapet gratis ya. Kan Dipinjemin doang ya. Saya nggak tahu ya, akhirnya saya balikin juga pecinya ke dia. Kenapa nggak lo bilang ini kan teman saya Habib nih. Tadi gue udah minta 2.600.000. Balikin dong. Ya kan gara-gara. Nah setelah saya kasih pecinya ke dia, ke teman saya, si yang ustadz itu manggil, Bib pulang dulu ya. Manggil Habib lagi dia. Pulang. Iya, manggil temen Habib lagi. Pulang di akhirnya. Nah, habis itu kan udah pulang nih, udah bubar ya. Memang selama 2,5 juta itu ada makanan, ada minuman juga ada. Enggak, aqua gelas sama ayam sama nasi udahlah 3. Ya mungkin kita positif thinkingnya aja kok ya. Mungkin dia buat ongkos atau buat apa ya. Saya sih ikhlas lah ya, ikhlas. Saya sih terus terang saya ikhlas. Apa karena emang saya memang saya mau masuk Islam dan gitu. Setuju dari awal udah setuju. Nah, fair cengli dong. Kalau kita kan orangnya paling cengli. Saya kan udahlah gue pengen masuk Islam karena saya nggak tahu mungkin ya. Harusnya kan gimana sudah ACC dengan harga gitu. Dan dia bilang 2,5 juta. Ya dengan niat gue masuk gitu. Gue pengen karena gue menganggap Islam itu benar gitu loh kan. Setelah itu ya, Pak, pulang di perjalanan si Ramji ngomong sama saya. Sebenarnya ngapain mereka cium tangan saya? Ngapain mereka cium tangan gue? Dia ngomong gitu kan. Lah, gue mah bukan Habib, dia bilang gitu. Lah, ngapain lu ngasih tangan lu ke dia gitu kan? Orang tangan gue ditarik, kata ini gitu. Tangan gue ditarik-tarik, yang kalau enggak juga di situ kan sempit, emang sempit kok. Ya paling segini lah, agak sempit. Emang kontrakan kan sempit kan. Tarik-tarik gitu loh, dipaksa-paksa gitu mencium ya. Udahlah, akhirnya dicium juga. Ya bentar kisruk gitu loh kok, ya kan? Nah ya udahlah setelah itu pulang. Nah udah pulang nih keesokan harinya, ini kan istirahat nih pulang nih. Keesokan harinya tuh, ini perasaan saya nih kok, terus terang nih, bener-bener saya nggak bohong, hati saya nggak tenang kok. Kayaknya saya ngomong juga ke teman saya, Ramji, ke istri saya juga ngomong, kok gue masuk Islam kayak nggak ngerasa masuk Islam sih? Nggak ada bedanya, kayak ya udahlah gitu loh, kayak gue ibaratnya kayak dulu aja udah, gitu loh. Kok gue nggak ada rasa ketenangan. Lu nggak disuruh sholat memang ya? Dia ada sempat ngomong begini, kalau mau nyari guru yang benar, dia bilang begitu ya kan. Selalu ngomong begitu itu loh. Saya tahu maksudnya dia, biar ikut dia gitu loh kan. Cuman kan saya kan mungkin nggak terlalu fokus gitu ya. Kebetulan alhamdulillahnya saya sama teman saya si Ramji dan si saya masih protek saya lah. Mungkin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya saya itu nggak salah jalan juga gitu kan. Banyak banget tuh ikut A ikut B ntar masukin jin ke dalam botol kan banyak seperti itu kan kowean. Nah setelah itu gue ngerasa gue tuh kayak nggak masuk Islam. Gue tuh kayak nggak tenang. Itu udah gitu 1 hari atau berapa hari? Besokannya langsung. Nah gue besokannya ya cuman gue ya udahlah ya kan, udah mau gimana lagi kan, gue udah terlanjur bayar dan gue udah itu memang udah hitungannya udah sah gitu loh kan. Cuman gue ngerasa gue nggak tenang aja, kayak biasa aja, kayak nggak ada perubahan. Kayak nggak ada ya gimana ya? Orang lu nggak sholat?
Ya nggak bisa, bahkan masih baru, belum diajarin. Nah, Teman lu si Ramji nggak ngajarin? itu esokannya harinya kan masih sehari itu belum ngajarin langsung lah ya kan, masih baru selangnya 24 jam kan, masih sehari kan. Cuman saya bilang ke Ramji dan teman saya dan istri saya ini, kalau saya itu nggak tenang nih, perasaan saya tuh kayaknya ya udahlah, kayak dibilang tenang nggak tenang abis itu ya, cuman saya nggak tahu ya, cuman saya biarin aja gitu. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya lupa ada ya, Ramji diam-diam DM ke Wendy Instagram, DM ke Wendy Lofu Instagram. Si Ramji bilang begini, kok ini teman saya ada yang mau mualaf nih gitu loh kan, teman saya ada yang mau mualaf nih, bisa gak kok? Oh kata Wendy, oh bisa, datang aja ke MCIP gitu. Di mana kok? Di Masjid Al Bukhari Tanah Abang. Oh gitu, nanti ketemu sama yang namanya Babe Fadlan gitu. Akhirnya itu kan saya nggak tahu dia kan chat secara personal kan ke Wendy dengan Ramzi kan. Nah setelah itu udah selang si Ramzi datang ke tempat saya, Fit, ayo ikut saya dong. Kemana? Gue bilang gitu kan, mau kemana Ji? Gue bilang gitu. Ya udah ikut gue deh, kita kasih lihat cara syahadat mualaf yang benar itu gimana. Saya nanya ke teman saya. Lo yang kemarin nggak dikasih sertifikat? Nggak dikasih, katanya nanti nyusul. Nah, iya kan. Abis itu dia bilang gimana caranya? Gue bilang gitu, udah ikut aja, nggak apa-apa. Ya saya kan pikir, ya udahlah, nggak masalah ngikut doang ya. Kan lihat doang, saya nggak masalah. Tuh saya nggak tahu apa tuh. Saya berangkat tuh. Saya sama dia, sama istri saya berangkat bertiga ke Masjid Al Bukhari Tanah Abang. Sesampainya ke masjid tersebut, saya ketemu, udah janjian mungkin si Ramji sama dia ya, ketemu pengurus-pengurusnya, ada kan udah ngomong juga ke Wendy suruh ketemu Babe Fadlan, ketemu pengurusnya Usman dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ketemulah Babe Fadlan. Ketemu Babe Fadlan, kenalan dulu dong ya. Terus kata Babe Fadlan, oh ini gini ngomong sama si Ramji, saya dengar, yo ini mau syahadat ya. Nah, saya diem aja tuh, kan saya nggak gimana. Oh ya udah, kata Ramji, iya duduk aja. Udah tuh, mulai tuh prosesinya ya kan, pas syahadat. Ya kan saya pikir, saya kan pikir begini kok. Ini sih syahadat nih. Gue udah gak ada duit nih. Ini bayar gak nih? Ya nggak tahu kan kok. Fair-fairan gue bilang. Waduh gimana nih? Gue gak ada duit lagi. Tar dulu saya bilang. Tar dulu kok. Saya bilang ke babenya. Bentar dulu ya. Saya tarik tuh teman saya keluar. Gue tanya ke si Ramji. Pastiin dulu dong. Ji, ini bayar gak nih? Gue bilang gitu kan. Ini bayar gak nih? Dia bilang, oh gue sih udah gak bawa duit nih. Gue bilang nih, gue sih udah gak ada duit nih. Gara-gara kemarin gue udah bayar. Cuman sekarang bayar gak nih? Dia kan gak ngomong gitu gimana-gimana juga kan. Ya udah dia si Ramji udah masuk aja gak apa-apa. Dia gak ngomong gimana-gimana juga. Akhirnya saya masuk lagi. Prosesilah syahadat. Prosesi syahadat. Udah nih. Pikiran saya kok. Itu deg-degan kok. Bayar enggak nih syahadat nih. Dipikirin itu ya kan saya udah gak ada duit kok. Ya kan saya pikir bayar gak nih. Akhirnya saya bilang ya udahlah. Akhirnya tuh saya nungguin kan. Nggak lama kemudian ada pengurusnya tuh, udah ada saya syahadat, saya bikin tanda tangan dan ada sertifikat langsung di situ kok. Di print di situ. Ya ada materai juga kan. Saya tanda tangan di atas materai, foto bawa juga 2x3 kalau nggak salah gitu. Nah udah itu tempel di situ kan, langsung jadi tuh. Cuman sertifikatnya saya itu nggak saya bawa pulang, saya titipin ke Babe. Karena kenapa? Takut juga, satu takut hilang, kedua juga saya nggak mau berpikiran bahwasannya sertifikat tersebut bisa dipakai buat ngamen dan lain-lain. Ngerti kan kok? Kan banyak banget kejadian kalau sertifikat tersebut tuh bisa dipakai buat ngamen. Gue datang ke masjid, gue mualaf nih, gue datang ke masjid ini, masjid A, masjid B, ngasih sumbangan. Gue nggak mau kayak begitu kok, ya kan? Karena gue masih punya tangan, punya kaki, gue masih bisa kerja gitu, ya kan? Saya pikir begitu kok. Bisa titipin lah gitu loh. Lagi juga kan biar lebih aman juga kan di MCIP. Cuman kopiannya saya ada, udah di fotokopi warna. Foto udah, saya udah kopiannya saya ada gitu loh. Setelah itu pengurusnya kan bawa bingkisan. Dalam hati saya nih, ini mah bingkisan bukan punya saya, ini mah dalam hati saya ini nggak bayar aja udah alhamdulillah nih, saya bilang begitu kok dalam hati nih, ya kan? Ini saya nggak bayar aja udah alhamdulillah nih, saya bilang. Nggak lama kemudian nih, Babe Fadlan ngasih saya tuh bingkisannya. Bingkisannya dia ngasih ke saya, dia ngasih nih Fit. Di dalam bingkisan tersebut ada sajadah, ada
buku Iqra. Ada syarat-syarat panduan untuk sholat dan wudhu. Dan juga ada baju koko juga dikasih satu. Terus sama sarung. Nah, itu dikasih ke saya nih. Di dalam hati saya nih. Bayar nggak nih kok. Saya kan bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, akhirnya gratis kok. Ya memang gratis. karena kan saya nggak dapat lagi. Gue nggak dapat. Gue dulu syarat, gue nggak dapat apa-apa ya. Komplain juga gue. Saya mikir nih, saya kan bayar gratis kok akhirnya kok. Saya bilang, bener nih gratis nih. Kan saya nungguin waktu juga sebelum pulang kan. Oh iya gratis, oh iya. Makasih. Akhirnya gratis tuh kok. Gratis, habis itu saya pulang. Dia pulang nih, keesokan harinya. Perasaan saya langsung tenang kok. Perasaan saya tenang, plong, nggak sama kayak pertama kali saya syahadat. Ya karena lu masuk ke tempat yang lu juga, ini tempat apa lagi? Iya benar, makanya kan kita juga sebenarnya tuh syahadat itu harus ketemu sama orang yang tepat. Ini yang saya alamin ya pribadi ya. Kalau syahadat ketemu dengan orang yang tidak tepat, itu hasilnya juga tidak akan bagus. Gitu kok. Ya karena harus ada pembimbingan. Nah, betul. Nah, setelah ketemu sama ini belum ketemu koin ini ya. Setelah saya udah itu saya sempat ikut kajiannya si Babe di Masjid Al-Bukhari ada beberapa kali lah. Cuman kan kebetulan kan saya nggak terlalu sempat karena saya harus juga jaga anak dan kerja juga. Waktu itu sempat jaga anak di mana nih? Kok bisa ada anak? Yang istri saya. Oh, jaga anak. Dari istri kan saya nikah sama istri saya gitu kan. Istri saya sudah punya anak sebelumnya gitu. Okay. Jadi anak sambung. Nah, cuman istri saya kebetulan lagi hamil juga, hamil kedua anak saya gitu loh kok. Itu. Jadi setelah itu saya ada ikut kajian sama saya juga, cuman jarang gitu. Cuman karena saya udah ngomong juga ke babenya gitu loh kan. Nah, pada akhirnya kita beberapa bulan kemudian lebaran haji saya datang. Alhamdulillah ada rezeki lah sedikit ya kan, ikut berkurban sedikit lah ya alhamdulillah. Sama saya misi saya disuruh datang lah ke ini ke Masjid Al-Bukhari Babe Fadlan gitu loh, bersama panitia-panitia lainnya kan untuk melakukan acara pemotongan kurban. Setelah itu ketemulah tuh Ko Wendy lihat saya. Saya lihat Ko Wendy. Waktu itu sempat agak canggung juga ya kan, namanya iya Ko Wendy nih, saya bilang cuman canggung. Akhirnya Ko Wendy ngobrol sama saya. Oh ini David ya? Oh iya kok bisa masuk Islam? Ko Wendy nanya gitu. Kok bisa masuk Islam sih? Ya saya lihat videonya Ko Donditan. Nggak lama kemudian Ko Wendy ambil handphone deh tuh. Iya video call. Nggak video call, ambil handphone bikin video. Iya. Ini kan ada sempat lihat videonya ya ini. Nah dia ambil handphone lihat video ini wasilahnya Ko Dondi nih, dia bilang gitu, ini masuk Islam nih, ya kan? Oh saya pikir ya udahlah, mungkin disimpan sama Ko Wendy doang. Nggak tahu dimasukin TikTok sama Ko Wendy. Ya saya pikir, rame juga tuh, ya kan? Deg-degan juga nih, deg-degan lu kok. Itu kan emak gue tahu guys. Oh ini emak nggak tahu posisi? Nggak tahu. Ya gue sih sekarang ya posisi gue saya udah pasrah nih ikhlas gitu loh. Jika emang Allah berkehendak ya untuk orang tua saya tahu ya nggak masalah. Jadi sampai sekarang sebenarnya orang tua nggak pernah bahas? Belum tahu. Dan saya udah berserah diri. Masih lengkap kan? Masih lengkap. Dan udah berserah diri aja. Kalau emang orang tua udah tahu ya karena yang mau gimana lagi gitu loh kan. Kalau emang waktu lu nikah lu juga nggak kasih tahu orang tua? Ya posisi kan kalau enggak, karena posisinya kan saya ibaratnya masuk Islam dulu baru nikah. Iya. Mualaf dulu dong baru nikah. Iya. Gitu yang benar kan. Nggak langsung nikah beda agama, enggak. Ketika saya mualaf dulu baru nikah. Gitu. Waktu nikah orang tua datang? Enggak. Wah, parah nih orang. Iya kan? Enggak datang. Ya kalau tahu ya pasti takutnya kan namanya orang tua udah tua ya. Iya. Satu orang tua udah tua banget, udah 69 lah, 70 belum lah. Tua banget lah. Ya, takutnya kita kan sebagai anak kan gimana, takutnya ada sakit apa gitu, berapa bersaudara? 2. Adik saya paling gede. Adik tahu? Adik nggak tahu. Adik kan nggak tahu. Soalnya kan adik saya jadi sama kayak ini. Jadi adik saya satu ibu beda bapak. Oh. Oke teman-teman, kita viralkan supaya adiknya nonton, mamanya nonton. Ya supaya adiknya dan mamanya. Ya pokoknya saya intinya udah pasrah, saya udah ikhlas aja sama Allah. Jika Allah berkehendak emang harus tahu ya tahu.
Jika memang Allah belum kehendak untuk nggak tahu ya apapun yang terjadi yang kita lakukan juga nggak bakal terjadi gitu loh. Saya sih udah berserah diri aja, udah. Nah, kan setelah itu kan sampai mana tadi? Hah? Sampai mana tadi? Itu. Oh, Ko Wendy kan akhirnya masukin ke TikToknya Ko Wendy tuh. Masukin TikToknya Ko Wendy. Waduh, saya lihat nih, cuman kan masih belum terlalu terlalu tahu lah. Saya masih kerja santai aja, itu kan. Nah, nggak lama kemudian, memang sih saya sempat ada sebelum saya pernah ngomong, ini kalau saya ngomong ke Babe Fadlan, saya sekali undang Kodondi dong, kajian di Masjid Al-Bukhari. Saya sempat ngomong begitu. Oh iya, nanti kalau diundang, nanti dikabarin. Dia bilang gitu. Oh ya udah. Begitu selesai Lebaran Haji, terjadilah kajian Kodondi di Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Semangat dong. Dari kerja nih sambil off. Oh, Saya ambil libur. itu kerja di mana kemarin? Waktu itu saya kerja di PIK. Di PIK. Jadi apa? Jadi head marketingnya sosial media untuk minuman keras dan clubbing club gitu. Oh, jadi dulu jualnya minuman yang haram-haram sih. tempat yang haram dan jualan juga haram-haram gitu, ya kan. Nah, saya bilang, akhirnya saya tahu nih, kan ada di bagian flyer Kodondi, bahwasannya dia akan kajian di Masjid Al-Bukhari. Saya langsung chat dong ke Babe Fadlan dan pengurusnya Usman. Saya datang, tunggu, saya bilang gitu. Saya sama Ramji akhirnya datang tuh, saya ambil off. Jojo dari kan misalkan dia waktu itu hari apa ya, pokoknya saya ambil off 2 hari sebelumnya. Kalau ada urusan aja saya bilang. Datang saya datangnya agak telat sih, telat 5 menit lah. Saya datang, udah habis sholat maghrib kan acaranya. Saya datang, duduk. Saya kan belum saya ini di dalam hati kayak bangga. Ini kan yang saya lihat di YouTube gitu loh, ya kan. Doni Setan. Si Donitan nih, saya lihat Donitan nih, ini yang saya lihat di YouTube nih, saya bilang gitu kan. Saya duduk agak jauh tuh kok. Oh iya loh, dengerin aja kan, sama Babe Fadlan, ada Babe Fadlan sebelah saya. Akhirnya digini sama pengurusnya. Akhirnya kesampean juga lu Fit, bisa ketemu, bisa ngelihat langsung ya. Cuma belum ngobrol nih kok, masih ngeliat langsung. Nah setelah itu udah selesai kan sholat isya kan, rapatkan barisan kan, pasti dong. Tahu gak apa terjadi kok? Saya dari belakang nih, disuruh maju, yang belakang suruh maju biar rapat. Iya, rapat. Ini saya di sini, Kodoni depan saya. Pas depan saya. Saya di sini nih, Kodoni depan saya. Deg-degan nih, Kodoni di depan saya nih. Kayak siapa lagi kan? Saya nggak tahu ya. Ya kan? Saya deg-degan nih, saya lihat nih. Udah selesai. Assalamualaikum. Kodoni balik badan lihat saya. Saya kan gini. Oh. Nah, ini dia nih. Diinget aja Kodoni. Nah, ini kemana sama Kowendi nih? Minta nomor ya. Dia bilang, iya kok. Saya bilang gitu kan. Bukan karena kentut ya. Kupikir karena kentut dia. Sadar nggak orang belakang nih? Dia nengok belakang nih. Dia lihat, ini yang kemarin nih kata ini. Ntar minta nomor. Ini sama Kowendi nih. Dia bilang gitu kan. Akhirnya minta nomor dah kok. Minta nomor. Baru main ke. Baru tuh ngobrol-ngobrol kan. Pertama kan ngobrol-ngobrol tuh ya kan. Barulah akhirnya diundang lah ke podcastnya Kodondi waktu itu. Gitu loh. Baru 2 bulan lalu kan? Iya, baru 2 bulan yang lalu sama Kodondi. Sebelumnya, setelah dari podcast Kodondi nih ya, sempat ikut acara-acara, ada acara Fitra Fest juga kan kemarin kan, Fitra Fest ya Bandung ikut, aku ikut sempat ngisi bareng Kodondi kan, ceritain pengalaman mualaf saya juga di Fitra Fest Bandung kemarin gitu, sama Kodondi juga gitu. Sempat kajian waktu itu, beberapa kajian di Masjid Barawijaya ya kalau salah itu. Ada juga kajian sama ketemu juga Kodondi di sana gitu. Pokoknya kalau ada Jakarta nih Kodondi ngabarin ada kajian, besok ke Erik gitu kan, atau istrinya ke Erik, Kang Erik ngabarin ke si saya gitu, ngabarin ke kajian gitu, ketemu Kodondi gitu. Mantap. Hah? Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol nih kan, akhirnya siapa sangka kok ya kan, saya dari ini nih, dari ibaratnya saya nonton di YouTube nih ya semua atas izin Allah ya, kita juga nggak ada yang tahu ya kok ya. Pokoknya sih kalau emang niat kita benar dan baik ya kok ya, pasti dikabulkan sama Allah. Amin. Ya siapa sangka saya bisa ketemu waktu itu di Fitra Fest Dr. Aisyah Dahlan, Pusulap Merah, itu yang saya nonton di TV. Pusulap Merah ada. Iya. Ada Dr. Aisyah Dahlan, Pusulap Merah, Kodondi, siapa lagi ya kemarin ya? Ada Ustadz Fatih Karim. Ya kan, Ustadz Fatih Karim, Mama Dede. Ada
yang biasa saya nonton di rumah bisa ketemu kan, kita nggak tahu ya kan. Akhirnya dipertemukan sambil ngobrol-ngobrol ringan aja sih sama Fitra Fest kemarin juga gitu. Oke. Mantap. Jadi sekarang setelah sekian lama menjadi muslim. Jadi sekarang sekian lama, sebenarnya ada baiknya juga ya. Waktu kemarin kan viral tuh, jadi sempat saya cerita sedikit ya kok ya. Jadi pas ketika Ko Dondi membuat podcast tersebut, meledak tuh. Lebih meledak itu sama si Asep. Asep Nadi Cerdas. Udah ya? Belum ya? Belum. Pokoknya ya? pertama kali Ko Dondi. Nah, Ko Dondi video itu langsung meledak. Pertama kan bikin shortnya dulu. Nih, bikin shortnya dulu, bikin video. Saya siapa sangka sih bisa meledak begitu. Saya pikir kan. Soalnya lu ketawa terus. Ini orang sakau atau apa dibilangnya? Kan saya nggak tahu ya. Ini ketawa terus soalnya orang bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang ingin pesan kue-kue semua, cuman di Kue Sipit ya pastinya ya. Jangan lupa hadir, jangan lupa datang ya. Bagi yang ingin Jumat berkah, bagi yang ingin mau kirim-kirim apapun, yang pasti makanan tersebut halal dan minuman tersebut juga halal ya. Bagi teman-teman semua yang ingin mampir, lokasi strategis di Jalan Mangga Besar 9 nomor 28, atau bisa dilihat di samping Lokasari aja ya, di depannya Bank BCA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.